Wakapolda Papua, Binmas Noken bantu perekonomian masyarakat Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto mengunjungi spot peternakan sapi Binmas Noken di Kabupaten Nabire, Papua, pada Rabu tanggal 17 Juni tahun 2021. Wakapolda Papua melihat langsung spot Binmas Noken yang didirikan sejak tahun 2018. Saat itu, dia menjabat sebagai Kasatgas Binmas Noken Polri. Brigjen Eko mengecek perkembangan ternak sapi bantuan Binmas Noken yang kelola oleh kelompok masyarakat di Distrik Wanggar. Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto mengatakan, program Kasuari atau Kesejahteraan Anak Negeri adalah pengembangan dari program presisi Bapak Kapolri. Program tersebut jalankan bersama-sama dengan Binmas Noken untuk membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Papua. Ini program Kasuari yang dilajankan untuk membantu perekonomian masyarakat Papua, tambah Brigjen Eko. Sementara, Ketua Kelompok Peternakan Sapi Binaan Binmas Noken, Marcel di hadapan Wakapolda Papua menjelaskan, sebelumnya di tahun 2018 lalu, Brigjen Eko menyerahkan kepada kelompok tani 5 ekor sapi. Kini telah berkembang menjadi 10 ekor. 2 ekor telah dipotong untuk membantu pembangunan gereja. Kami sangat berterima kasih, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari Binmas Noken, kata Marcel. Yang ada di dalam ini, setelah Bapak Kapolda datang serahkan 5 ekor itu. Baru hasilnya yang ada di sini. Dan sekarang harapan kami setelah kunjungan Bapak Kapolda yang ketiga kali ini, karena kami di dalam terus terang di dalam kelompok Mutito juga ternak ini beranaknya 1 tahun sekali. Itu pun kalau kita lihat waktu pas dia minta. Tapi kalau kami terlambat mungkin tunggu 1-2 bulan lagi. Akhirnya terlambat keterlambatannya itu yang belum dapat itu mereka mendesak ke kami. Tapi kami mau bagaimana? Semoga dengan harapan kami yang datang ketiga kali ini mudah-mudahan Bapak Kapolda mungkin tambahan ternak sapi dengan terutama kepada pupuk yang tadi kita harapkan. Itu yang perlu kita sampaikan. Keseluruhan ada berapa, Pak? Keseluruhan 10, 2 potong, 8 ada. Nama kelompok kami, kelompok Mutito, dan nama saya sendiri Marcelus Kotopi. Ya ada harapannya, Pak? Harapan kedepannya itu, semoga harapan kami semua anggota kelompok itu mesti harus punya sapi semua untuk membiayai anak-anak sekolah mereka. Karena biaya sekolah sekarang semakin hari semakin mahal, maka kita adakan ternak sapi. Supaya ternak sapi dikasih kepada semua anggota kelompok. Tapi dari kami dilihat, siapa yang anaknya banyak, dia yang diutamakan pendidikannya untuk membiayai pendidikan. Ya, terus bagaimana kesehatannya sapi yang kita pelihara sekarang? Sapi kesehatannya sampai hari ini baik. Karena ada kerjasama, terus bapak-bapak yang kasih makan juga rajin, aktif, makanya mereka senang terima, karena kesehatan sapi baik sampai hari ini. Maksudnya dalam satu kelompok ini berapa orang? Satu kelompok kami 30, sesuai dengan jumlah umat yang di sana. Mungkin bisa tambahkan Pak Jenderal. Saya kali ketiga ya Pak Pendeta, Pak Marcel, saya kesini ya. Bahagia sekali saya hari ini, kelompok tani di kampung ini. Kita lihat rekan-rekan nggak bau situasinya, bersih, selalu bersih nampaknya, dijaga betul oleh kelompok tani. Ya tentu berharap bahwa 3 tahun yang lalu itu saya bersama Binmas Noken meninggalkan 5 ekor di sini. Nah sekarang berjumlah 10 ekor dan 2 sudah dipotong. 2 itu untuk pembangunan gereja yang tadi kita lihat sementara berproses. Mudah-mudahan itu akan segera selesai pembangunannya. Nah pada kesempatan ini saya datang untuk mudah-mudahan program ini akan kita teruskan dan program ini akan mendapatkan dukungan dari semua pihak, stakeholder maupun counterpart, pemerintah daerah, rekan-rekan dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun
wira swasta, sehingga mendukung program-program kesejahteraan yang Pak Marcel selaku pendeta dan juga kelompok-kelompok lain yang ada di Nabire khususnya dan seluruh Papua pada umumnya. Nah, yang kedua, dalam kapasitas saya sebagai bagian dari struktur Polda Papua, program ini akan kita masifkan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu Bimas Noken itu terpusat hanya sedikit personilnya, sekarang semua personil di jajaran Polda Papua itu adalah personil Bimas Noken. Dan program-programnya nanti akan kita kembangkan kepada program-program yang berangkat dari kearifan lokal. Contohnya, ini masuk Bimas Noken program Kaswari, kesejahteraan untuk anak negeri. Tidak hanya peternakan, tapi juga ada pertanian, kemudian ada perikanan. Kita akan mengembangkan perindustrian yang ada di Merauke sana. Itu bisa dijadikan model-model untuk pengembangan kesejahteraan bagi anak negeri. Anak negeri mana? Anak negeri di Papua. Nah, program-program lain juga akan kita kembangkan. Esensinya ingin kita upayakan bahwa Polri mendukung program-program yang dicanangkan oleh Presiden yang tertuang dalam Inpres nomor 9 2020 tentang pembangunan kesejahteraan bagi Papua dan Papua Barat, di mana di situ dijelaskan bahwa Polri adalah aparat struktur pemerintahan yang juga bertugas menjaga keamanan, mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan, dan yang ketiga menjaga harmonisasi serta kolaborasi keamanan dengan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat. Sehingga jelas Polri dan masyarakat selalu berinteraksi dalam konteks pembangunan. Kira-kira demikian rekan. Yang terakhir Jenderal, pesan-pesannya untuk kelompok Tani Mutito ini, mungkin ada pesan-pesannya sebelum meninggalkan tempat. Terima kasih, pesan saya jelas, pesan saya kuat. Saya berbahagia, bangga sekali dengan kelompok tani di sini. Di samping menjalankan kehidupan sebagai umat beragama, memperkuat agama sebagai landasan hidup dengan mencoba mendirikan rumah ibadah, kelompok ini juga terus membangun inersitas positif. Sinergitas positif itu dibangun melalui apa? Melalui kebersamaan tadi kelompoknya yang 30 orang. Terus sama-sama, saya kira bukan hanya di peternakan beliau tadi nyampaikan Pak Pendeta Marcelus, tapi ada juga pertanian. Nah, kita belum lihat spotnya, tapi mudah-mudahan nanti di sini di Nabire Pak Kapolres akan bertindak sebagai kepala Satuan Tugas Bimas Noken Polres Nabire, sehingga saya yakin dan percaya Pak Kapolres akan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya di kelompok ini dengan melibatkan stakeholder dan